Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dalam mata pelajaran pengelolaan kas. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai penerimaan kas bank. Tapi sebelumnya baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Devi, Hadir. Indra, Ega, Hadiroh. Firna, Sakit. Ya, hari ini seperti tadi yang Ibu katakan, kita akan mempelajari mengenai penerimaan kas bank. Tapi sebelumnya Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian, kira-kira apa sih yang ada di benak kalian kalau misalnya kalian mendengar kata kas bank? Ibu, Ya, Dana. ini, ya. dana yang disimpan oleh perusahaan di sebuah bank. Ya, dana yang disimpan oleh perusahaan di sebuah bank. Kira-kira ada nggak yang bisa memberikan contoh? Apa saja sih transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas bank? Ibu. Ya, Devi, silakan. Penjualan tunai, penerimaan piutang, pendapatan bunga. Ya, penjualan tunai, penerimaan piutang dan pendapatan bunga. Yang betul ya, itu merupakan beberapa transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas ya. Itu. Kemudian kira-kira yang namanya penerimaan kas bank itu, yang namanya kas itu seperti yang telah disinggung sebelumnya sama kita bahwa kas itu mudah untuk diselewengkan. Iya, kas itu mudah untuk diselewengkan. Termasuk dalam penerimaan kas ya, dan penerimaan kas juga bisa saja terjadi yang namanya penyelewengan. Bisa saja, misal ketika pegawai perusahaan, kalian punya perusahaan, kalau misalnya kalian tidak mengatur pengendalian internal terhadap penerimaan kas yang kalian punya di perusahaan, bisa saja kas yang seharusnya diperoleh oleh perusahaan bisa saja diselewengkan oleh karyawan kalian. Jadi maka dari itu penerimaan kas itu harus diatur, prosedurnya seperti apa, pengendaliannya seperti apa, biar nanti bisa mencegah yang namanya penyelewengan. Misal suatu hari nanti kalian punya usaha sendiri. Nah, ketika kalian mempunyai usaha sendiri, biar usaha kalian maju dan tidak terjadi kerugian, nah bisa kalian atur setiap penerimaan kasnya, terlebih kalau misalnya perusahaannya itu sudah atau usahanya itu sudah besar. Adapun tujuan yang hendak kita capai di antaranya itu adalah mengidentifikasi motif memiliki kas dengan benar, kemudian membandingkan jenis kas dan setara kas dengan benar, kemudian membuat definisi kas bank dengan benar. Tadi sudah disebutkan oleh Tia bahwa kas bank itu seperti apa, tadi sudah diberikan gambaran sama Tia ya sebenarnya. Kemudian menguraikan prosedur penerimaan kas bank dengan benar. Sedangkan agenda kita hari ini, kita akan nanti melihat suatu tayangan video berkaitan dengan materi penerimaan kas bank. Kemudian coba buat pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang
sebagai kas. Nah, kita masuk dalam pembahasan pengendalian intern kas. Nah, tadi seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa kas itu sudah tertulis oleh kas. Lalu kita mengendalikan tentang kas yang baik. Dilakukan melalui register-register yang ditempatkan pada loket kasir, seperti pada Jadi setiap tampilan transaksi dan transaksi secara tunai yang itu ditunjuk oleh panel itu adalah jumlah gambar cash register. Pasti kalian sering melihat alat tersebut kan? Kayaknya kalau seperti ini Kalau kita berbelanja atau melakukan pembelian di toko, pasti nemu pasti register kasir ya. Ibu minta kalian untuk membuat pertanyaan yang berkaitan dengan video. Apakah ada yang sudah membuat pertanyaan? Apakah penerimaan kas hanya dari penjualan tunai atau dari pihak lain? Oke, penerimaan kas apakah dari penjual tunai dan piutang saja atau ada lagi dari yang lain? Yang tadi kalau misalnya lihat dari video itu katanya hanya dari penjualan tunai dan penerimaan piutang. Kira-kira ada nggak penerimaan yang diterima sama perusahaan selain kedua itu menurut kalian? Mungkin apa lain? Pendapatan? Bunga. Terus apa lagi? Penerimaan pinjaman dari pihak Oke, penerimaan pinjaman dari pihak lain. Jadi sebenarnya penerimaan kas di perusahaan itu tidak hanya terpaut ke dalam transaksi penjualan tunai dan penerimaan piutang saja, tapi bisa juga terjadi karena transaksi lain seperti tadi yang sudah kalian sebutkan, ada penerimaan dari pinjaman dari pihak lain, kemudian ada juga pendapatan bunga yang perusahaan peroleh dari pihak bank, ya, yang diperoleh dari pihak bank. Jadi ketika kita menyimpan suatu dana di milik perusahaan kita, nantinya ada timbal balik yang diberikan oleh pihak bank kepada perusahaan. Nah, timbal baliknya itu adalah merupakan pendapatan Bunga. bunga. Yaitu kita lanjut ke agenda kita berikutnya, yaitu mengerjakan LKPD. Nanti akan dibagikan LKPD dengan bahan ajar. Kemudian ada link juga yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp group. Dan nanti kalian coba baca terlebih dahulu bahan ajar dengan link yang ibu sharekan kepada kalian sebagai tambahan referensi, atau bisa juga
kas harian. Iya. Kira-kira ada nggak yang bisa menyebutkan hasil diskusi tadi? Ada yang bisa menyebutkan? Silakan. Yang mau menyebutkan? Silakan. Ada yang mau menyebutkan? Ayo. Aku, Bu. Oke, silakan Alisa. Kita sudah tahu pengertian kas bank itu apa. Itu alat pembayaran bisa berupa uang atau surat berharga lainnya yang dimiliki perusahaan dan disimpan di bank yang dapat diambil kapan saja untuk membiayai keperluan perusahaan. Lalu ada dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerimaan kas bank, yaitu berupa pita register kas, bill of lading, faktur penjualan COD, bukti setor bank, dan kwitansi seperti itu. Terus ada fungsi-fungsi yang terkait dalam prosedur penerimaan kas bank itu apa aja. Terima kasih telah aktif dalam partisipasi pembelajaran kita hari ini. Tadi kalian sudah aktif, kemudian diskusinya juga berjalan lancar. Kalian bisa saling bertukar pendapat. Kemudian tadi presentasinya, masya Allah ya, kalian sungguh semangat untuk melihat atau mengukur pemahaman kalian terhadap materi. Kita akan melakukan evaluasi. Nanti akan Ibu berikan soal untuk evaluasinya. Kalian silakan pilih jawaban yang menurut kalian benar. Soalnya itu berbentuk pilihan ganda. Kita telah belajar mengenai penerimaan kas bank. Kira-kira apa kas bank itu tadi? Kas dana Dana milik perusahaan yang disimpan di Bank. Itu apa? Dilihat Dilihat atau Giro. Bisa dalam bentuk dilihat atau giro. Penerimaan kas bank itu sendiri apa? Kas yang diterima dari penjualan